Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ais Podcast di Ramadan Journey 2021. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke episode 8, bertepatan dengan hari ke-12 kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, pada hari ini Ais Podcast kehadiran salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah orang tua kita, guru kita, yaitu adalah Ibu Ikti Harfiani. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oh, meskipun siang hari masih tetap Semangat ya, luar biasa. Sekarang udah jam 1 ya. Masya Allah ya. Masih Nggak semangat. terasa ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Gimana, Ibu? Sudah 12 hari puasa ini, apakah ada perubahan di lebih lincah lagi atau bagaimana? Pak, kalau menanyakan lincah luar biasa. Tentunya kalau pada bulan Ramadan ini banyak sekali perubahan ya. Tentunya kita semangat untuk melaksanakan amalan-amalan Ya, pada bulan Ramadan. Jadi lebih kepada memperbaiki kualitas ketakwaan kita ya. Ketakwaan kita kepada Allah. Nah, insya Allah juga pada hari ini di Ais Podcast ini kemarin kita sudah beberapa materi seperti perang Badar ya, kemudian ada juga tentang syukur dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas bersama Bu Ikti adalah keutamaan di bulan Ramadan. Jadi apa nih? Di bulan Ramadan kan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 12 bulan, yang salah satunya adalah bulan Ramadan ya. Nah, apa sih keutamaan Ramadan? Kenapa Ramadan ini disebut dalam Al-Qur'an, kemudian juga disebutkan dalam hadis? Ada apa sih dengan Ramadan? Langsung saja kita berbincang-bincang nih bersama Bu Ikti. Gimana nih Bu Ikti? Apa yang membuat Ramadan itu spesial bagi umat muslim? Baik, masalah ya Pak ya, dengan 12 hari kita Ramadan ini. Tentunya sebelum kita memasuki Ramadan, sudah hal biasa kita tunggu-tunggu bulan Ramadan ini. Iya. Yang tadi Bapak bilang sudah dalam Al-Quran, dalam hadis, Ramadan ini banyak sekali keutamaannya dibanding bulan-bulan lain, Pak. Yeah. Tentunya. Makanya kita sebagai umat Islam sangat menunggu bulan-bulan berkah ini. Nah, keutamaan yang pertama adalah kita mendapat keberkahan, rahmat, segala ampunan bagi Allah. Walaupun sebenarnya Allah itu Maha Pengampun di bulan manapun, tidak mesti di bulan Ramadan. Tapi banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan ini. Dari waktu, dari amalan, nah itu seperti itu. Iya, jadi ada juga seperti puasa ya, amalan ibadah puasa wajib Puasa, Ramadan. sholat tarawih tentunya yang tidak ada pada bulan lain. Terus meningkatkan tadarus Al-Quran. Walaupun alhamdulillah ya, anak-anak kita, anak didik, teman-teman, saudara-saudara itu, saudara kita tidak di bulan Ramadan semangat untuk membaca Al-Quran itu sudah luar biasa ya Pak ya. Terutama di Anissa ya, alhamdulillah anak didik kita. Nah, ketika hari-hari biasa sudah terbiasa membaca Al-Quran, wah di bulan Ramadan ini kesempatan kita yang biasanya 1 juz itu bisa 1 minggu, sekarang sehari. Kadang seperti itu. Jadi semangat anak-anak kita, teman-teman kita, para ustadz itu ya itu. Karena emang pintu berkah pada bulan Ramadan ini benar-benar dilipat gandakan. Jadi pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setiap sesuatu kan ada perpasang-pasangan ya Bu ya. Ya betul. Tadi sedikit disinggung masalah keberkahan. Apakah juga salah satu penyebab kita membuat dosa kan bisikan syaitan? Nah, apakah Allah juga memberikan privilege atau memberikan suatu keringanan agar umat muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih khusyuk lagi dalam melaksanakan ibadah? Betul, karena itu tadi ya, amalan-amalan saja kita membaca surat-surat Allah atau Al-Quran itu lipat gandanya 1 huruf saja berapa kali lipat gitu ya. Tentunya seperti sholat malam, sholat duha, banyak sekali sebenarnya amalan-amalan yang dilipat gandakan. Seperti menyambung silaturahim, seperti itu. Banyak berdoa lah, karena Allah tuh Maha Pengampun seperti itu. Terus menghindari hal-hal yang sia-sia, itu tentunya karena waktu sebulan itu 30 hari maksimal ya. Itu berbeda sekali dengan hari-hari biasa, maka perbuatan yang sia-sia itu kita tinggalkan. Banyak sekali ya Pak ya. Mungkin kalau untuk konten orang dewasa yang tadinya malas-malasan jadi kita membaca Al-Quran, memberi makan buka puasa seperti itu.
Untuk anak-anak kita yang tadinya main-main jadi ya tadarus, murojaah, seperti itu banyak sekali ya Pak. Menghindari lisan juga. Lisan yang tidak berguna, yang kira-kira ya katakanlah kalau konten sekarang anak-anak dengan pengaruh gadget ya, handphone banyak sekali yang apa ya, yang kurang akhlaknya. Tapi kalau di bulan Ramadan ini dengan pengetahuan yang kita ketahui ya, di anak-anak tuh bisa melatih diri, merubah diri menjadi lebih baik. Ya, jadi Ramadan ini adalah ajang untuk kita mensucikan kembali diri kita ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin misalkan masih suka apa, kalau saya nyebutnya kolokan. Iya, buang-buang waktu juga. Juga sukanya main-main. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi main HP ya, tidur-tiduran aja ya. Jadi di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun begitu jangan hanya bulan Ramadan saja ya Pak ya. Cuman karena tadi ya itu tingkat kerahmatan, tingkat keberkahan, pahala-pahala itu lebih utama seperti itu. Di bulan lain pun tetap harus semangat. Jadi itu apa namanya, sahabat-sahabat, adik-adik kelasku ya, momen Ramadan ini manfaatkan dengan semaksimal mungkin karena banyak fadilah, banyak keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Seperti apa namanya, kita berkaca kepada sejarah pada ketika perang Badar. Ya, perang Badar itu terjadi di awal-awal bulan Ramadan ya, di mana para sahabat, para pemuda muslim pada saat itu, Masya Allah sirahnya Bapak ya luar biasa ya Pak ya. Seperti itu luar biasa untuk ya. teman-teman kita gitu. Makanya kita harus memahami, kita harus paham juga sejarah agama kita. Jadi kita punya patokan, saya berkaca pada siapa nih ya, jadi jangan kita Ramadan, biasa kan anak-anak tuh kalau Ramadan tuh tidur aja. Karena kalau para nabi dulu perjuangannya luar biasa Pak ya, sambil perang. Kita zaman sekarang tidak sambil perang, masa kita malas-malasan ya. Makanya bahkan ada suatu statement yang mengatakan kalau tidurnya orang yang puasa saja ibadah tidak sepenuhnya benar sebenarnya. Betul. Masa kita tidur dari pagi sampai sore. Dan itu hadisnya pun hadis doif ya. Jadi semaksimalkan mungkin waktu kita dalam bulan Ramadan karena banyak keutamaan yang bisa kita gali di dalamnya. Betul Bu. Pak, tadi tidak sia-sia seperti itu ya. Jadi pesan kita itu jangan sia-siakan waktu pada bulan Ramadan ini selagi kita bisa. Bahkan kalau untuk yang perempuan saja yang lagi tidak puasa, karena kalau perempuan itu kan ada waktu tidak berpuasa, itu amalan masih tetap bisa jalan Pak. Ya contohnya ya membuat masakan untuk makanan buka untuk orang-orang takjil, zikir, mentang-mentang tidak puasa tidak zikir, salah Pak. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya, karena dulu para sahabat dan juga para tabi'in mereka sangat menanti-nanti Ramadan karena begitu masuk bulan Ramadan, bahkan seorang Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf saja ketika masuk bulan Ramadan, mulai bulan Sya'ban, mereka sudah mulai mengurangi kegiatan-kegiatan mereka karena Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan ini kan seorang saudagar, pedagang orang kaya. Ya, begitu masuk Ramadan karena bulan Sya'bannya sudah memenuhi semuanya, begitu masuk bulan Ramadan semua usahanya ditutup dulu, fokus untuk beribadah. Saking apa? Saking mengejar keutamaan di bulan Ramadan. Ini, betul sekali. Ya, dan juga para imam ya yang ada 4, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mereka dalam satu hari bisa menyelesaikan satu Al-Quran dalam murojaah ya. Semoga kita juga bisa ya Pak ya, para penerus bisa lah dengan tidak ada kendala, insya Allah bisa kita berusaha. Tidak mesti belajar ya, tidak mesti harus satu hari satu Al-Quran, enggak ya, minimal kita bisa baca Al-Quran ya. Jadi jangan bosan-bosan ya, meskipun ini masih terbata-bata tetap harus belajar ya Pak ya, Al-Quran itu. Karena kata Rasulullah, nafas, nyebutnya orang Indonesia itu jigong. Nafas orang berpuasa itu lebih wangi di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan minder kalau mulutnya bau ketika berpuasa karena itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Itunya ya dari kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa? Aku nggak mau puasa, Pak. Bau, mulutnya bau, jangan. Ya, kemudian ketika sholat taraweh nih, biasanya anak-anak nih kalau udah taraweh, Ibu ya, main-mainan, pecut sarung, petasan ya. Itu tinggalkan, tadi Bu Ikti bilang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul, Pak.
ya. Banyak Jadi, sekali mudaratnya, kayak main petasan itu bukannya dapat pahala. Nah, kalau nanti kena itu kasus-kasus yang dulu-dulu kan Iya. lebaran bukannya happy, bukannya happy, senang, malah malah masuk rumah kena sakit. petasan misalnya. Nah ini untuk anak-anak kita ya yang proses belajar itu hindari yang seperti itu. Jadi lebih baik kita menggunakan waktu ya tadarus, ya istilahnya baca Al-Quran, baca-baca buku sirah, itu bagus sekali Pak. atau himbauan kepada orang tua ya agar tidak Anak-anaknya dijaga, jangan main yang berbahaya seperti itu. iya. Jadi apa namanya, lakukanlah yang bermanfaat Betul bagimu. Karena kalau Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari barometer baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Baik, terima kasih Bu Ukti sudah mau mampir di DS Podcast nih jauh-jauh dari Asri Pratama ya. Wah, jauh sekali. Udah jam 1:30 loh. Masih semangat ya, Pak, Masih ya? semangat luar biasa Bu Ukti. Ya, semoga puasanya lancar, Amin, semoga amin. Untuk semua juga ya teman-teman. semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam ibadahnya. Amin, amin ya Allah. Ya, kita cukupkan podcast kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.